Kak, mau panen kacang merah yang usianya sih udah hampir 2 bulan panen. Yang kita lihat kalau misalnya tanah sudah kena proses kimia, itu kita sebutnya tanah tersebut sudah mati. Karena memang itu harus dibangkitkan lagi, harus diolah lagi, harus diperbaiki lagi semua unsurnya. Jadi untuk alam proses organik ini menurut saya sudah selaras dengan apa yang proses alaminya sendiri dari alam tersebut. Ini saya mau tunjukkan, ini kale. Tanaman kale. Kale ini untuk sebagian orang sekarang dibilang sebagai sayur dewa katanya. Harganya juga cukup mahal. Ini tomat. Tomat ini masih hijau. Ini kita sebutnya sebagai tomat buah. Kemudian ada juga tomat ceri. Ini sudah siap panen. Nama saya Lia. Saya di sini sebagai, bisa dibilang sebagai owner lah bersama suami saya. Awal berdirinya kebun ini di tahun 2020 pada bulan Maret. Kurang lebih kan waktu itu di awal pandemi COVID. Itu kemudian berkembang dan kantor suami saya kebetulan juga harus WFH. Saya juga menjadi supplier bawa makanan kecil ke beberapa mall juga jadi terhenti, terkena imbasnya. Kemudian ketika kami sedang berkebun di rumah, kita berpikir bagaimana kalau kita mencoba berkebun di Cipanas. Kebetulan mertua saya memiliki tanah kebun yang cukup luas di Cipanas. Setelah kami memohon izin, datang kepada mertua dan diizinkan, kami survei tanah kebun di atas ketinggian kurang lebih 1.500 permukaan laut ini. Yang cukup baik itu menurut kami adalah sayuran. Dan di sekitar sini kami lihat juga kebun sayur, itu banyak sekali. Jadi kami mencoba untuk belajar bagaimana cara berkebun yang baik. Karena saya dan suami saya tidak punya basic berkebun sama sekali. Memaksimalkan hasil panen, daun yang di bagian bawah harus dipotong. Juga ada pohon-pohon liar seperti rumput liar seperti ini mesti dibuang, dibersihkan. Daun yang udah rusak-rusak seperti ini dibuang. Yang menutupi pohon ini semua juga harus dibuang karena kacang merah butuh matahari yang banyak. Yang saya pelajarin dari YouTube dan dari Living Organik bahwa nutrisi dari bawah itu kalau tidak dibuang daunnya akan larinya ke daun dan kacang merahnya tidak akan maksimal hasilnya. Jadi termasuk juga rumput-rumput liar ini juga akan memakan nutrisi yang ada di tanah. Jadi ini semua harus dibuang. Kalau tidak kacang merahnya akan kalah.
buahnya akan kalah dengan daunnya, karena daunnya akan terus mencari matahari, membesar. Seperti ini, batangnya sudah panjang karena dia keluar mencari matahari. Seperti itu. Setelah saya dan suami saya ini belajar organik, kami menyadari, tapi mungkin ini salah, jadi mohon diperbaiki jika salah, bahwa sebenarnya alam ini sudah memiliki prosesnya sendiri secara alami. Bagaimana alam menumbuhkan makhluk hidup di atasnya, bagaimana rantai makanan yang dibuat oleh alam, dan bagaimana proses regenerasi alam itu sendiri. Itu yang kami pelajari. Kita sebagai manusia cukup menselaraskan proses tersebut agar semua prosesnya tidak terganggu. Kacang merah ternyata ada dua macam. Yang satu kacang merah ini kalau orang sini panggilnya kacang merah tuturus, yang pohonnya menjalar. Yang satunya pendek. Jadi ada dua macam. Kalau yang pendek itu sekali panen habis. Kalau ini bisa 2-3 kali panen. Bedanya itu. Karena permintaannya juga banyak. Setiap hari cukup banyak, sekitar 20-30 kiloan. Jadi kita harus ngubar hasil panennya supaya bisa maksimal. Jadi ini juga awal-awal juga kita nggak potong ini, ya tumbuh besar, maksudnya ada, tapi tidak maksimal. Dibandingin di sana itu yang kita potong dari awal yang berbunga, pasti hasilnya lebih banyak. Jadi per pohon itu harusnya sekitar 3-4 kiloan hasilnya. Kalau gini kan, ini karena pohonnya daunnya udah banyak, udah terlalu lebat nih. Daunnya udah mulai hancur dan udah mulai terlalu lebat, bunganya hilang. Kalau ini menurut saya hitungannya agak gagal nih, karena ini daunnya udah banyak, bunganya sedikit, tapi belum terlalu gagal juga, karena bunganya masih kecil-kecil, belum jadi. Kalau gagal tuh istilahnya daunnya lebat, kelihatannya lebat, tapi kacang merahnya sedikit, hasilnya sedikit banget. Ambil aja 3 biji, gak usah banyak-banyak, tinggal gini. Nah ini udah ada sedia lubang-lubang yang belum terisi, jadi kita tinggal tanam aja gitu kan, gak usah banyak-banyak, 3. Kan dua lubang yang ini kan, soalnya kan kena dekat sama terusnya, jadi gampang kesininya. Lubang yang ini kan ntar buat tumpang sari sayuran, jadi kita tanam yang dekat ini aja. Ini awalnya juga tadinya waktu pertama kali ini di kebun yang ini kami memakai 2 orang petani lokal. Sekarang totalnya kami ada 4 petani lokal. Itu memang awalnya
agak sulit kami menerapkan proses organik kepada mereka, karena yang mereka tahu itu kebanyakan adalah secara konvensional. Jadi di sekitar sini semuanya konvensional, itu yang dilakukan oleh petani-petani lokal. Tetapi keuntungannya dari tanah ini adalah karena ini satu kompleks, jadi bukan wilayah yang terbuka, ini di dalam satu kompleks, jadi lebih terfokus. Kebetulan tanah ini adanya yang paling tinggi. Kalau dari sertifikasi organik itu memang akan dilihat bagaimana kebun di sekitar. Kebetulan ini paling tinggi, kemudian di sekitar ini yang petani lokal adanya di bawah. Jadi itu yang diuntungkan, makanya kenapa kita bisa mendapatkan sertifikasi organik, karena air itu kan mengalir dari atas ke bawah, dan tanah ini berarti tidak terkontaminasi dengan kimia. Untuk petani, kami sudah dari awal sudah putuskan untuk memang memakai warga lokal di sini, karena sebenarnya kami juga belajar dari mereka, karena kami tidak mengerti mengenai berkebun. Kami banyak belajar dari mereka juga, tapi kami terapkan bahwa harus secara organik, itu harus. Tidak boleh sama sekali menggunakan bahan kimia. Sesulit apapun tanaman ini nanti akan tumbuh, kita tetap harus memakai organik. Jadi daun-daun yang kita petik ini kita nggak buang, kita jadikan kompos lagi. Ada satu tempatnya nanti di sana, kita jadikan kompos, kita aduk dengan tanah. Yuk kita lihat. Saya mulai gabung ke sini tahun 2021, pekerjaan petani. Tugasnya sih menanam, menyemai, penyemprotan, pemupukan, ya ngurus sayuran-sayuran yang ada di sini aja. Ya dulu kan sebelum ke sini jadi petani konvensional aja, ya di rumah biasa-biasa gitu. Seperti sama aja sih nanamnya, nanam kacang panjang, sayur-sayuran pakcoy, caisim, cabai keriting. Kalau masalah pengalaman, pengetahuan lumayan bertambah dari misalnya konvensional sama organik agak beda gitu. Kalau konvensional kan pemupukannya, penanamannya, kadang-kadang pengobatannya juga beda kayak organik. Contohnya kan di sini kalau organik nggak ada bahan-bahan kimia. Kadang-kadang kan kita ngeracik sendiri masalah penyemprotan, pemupukan.
Sebenarnya kalau dari literatur itu organik memang katanya sehat. Nah, dari situ sebenarnya kita putuskan bahwa saya juga sebenarnya kalau mau makan saya juga maunya yang sehat gitu. Saya maunya yang kalau gitu kita akan pilih organik gitu. Tapi bagaimana yang disebut organik itu yang kita tidak mengerti. Akhirnya itu yang kita putuskan mengapa kita mengambil sertifikasi organik. Karena kita juga belajar dan diajarin bagaimana organik. Proses alam ini tidak kita ganggu sama sekali, sehingga alam ini, tanah ini tetap akan menjadi seperti awalnya. Seperti apa? Karena kalau misalnya tanah kita beri banyak pupuk kimia, itu akan mengganggu proses alam karena akan mengganggu tanah. Itu akan ada prosesnya lagi nanti secara kimia lagi untuk membangkitkan lagi unsur haranya, nutrisinya. Jadi biasanya yang kita lihat kalau misalnya tanah sudah kena proses kimia, itu kita sebutnya tanah tersebut sudah mati. Karena memang itu harus dibangkitkan lagi, harus diolah lagi, harus diperbaiki lagi semua unsurnya. Jadi untuk alam proses organik ini menurut saya ini sudah selaras dengan apa yang proses alaminya sendiri dari alam tersebut. Jadi sekarang kita mau panen kacang merah yang usianya sih udah hampir 2 bulan panen. Ini kan udah matang, bisa dipanen. Ini gini. Kalau udah matang kelihatan merah, luarnya juga kelihatan merah. Kan ini udah kecoklat-coklatan gini nih, udah gini. Jadi ntar udah dijemur kita bikin bibit lagi buat pembibitannya. Awalnya itu dulu waktu pertama kita berkebun, kita tanam semua jenis. Selada, ada beberapa selada kita tanam, sawi, beberapa sawi kita tanam, semuanya kita coba, pakcoy, semua kita coba. Tapi ternyata setelah kita menjadi mitra dari Living Organic, ternyata pasar itu, terutama untuk di Jakarta, itu lebih bagus kacang merah. Jadi mayoritas sekarang di sini kacang merah, terus kita gunakan tumpang sari, itu sayur-sayuran seperti pakcoy, ada selada, kemudian ada kale, itu kita tumpang sarikan. Saya di sini sebagai manajer mutu untuk melakukan sosialisasi penanaman kepada mitra-mitra kami. Nah, untuk kangkung yang dipanen ini tidak panjang ukurannya dikarenakan batas umur panen kita yang diterima adalah 25 hari. Kenapa 25 hari? Karena itu lebih mudah dan enak untuk dimakan. Nah, untuk yang ini Bu tidak usah dipanen karena ini udah tua, dari batangnya juga udah berduri dan untuk diprotesnya juga udah keluar getah. Apabila sudah alot itu udah tua umurnya, kita nggak pakai lagi karena kita pakai yang lebih muda, yang ukurannya di 35 cm.
Hasilnya cukup baik. Hasilnya baik dan cukup menyenangkan. Akhirnya kami belajar lagi, lebih baik lagi. Kami jual kepada teman, saudara. Kemudian kami juga jual ke minimarket dan toko buah di Jakarta. Kalau misalnya sayuran kami mau kami labeling itu sebagai organik, kami harus mengikuti persyaratan-persyaratannya. Setelah kami pelajari, sebenarnya memang cukup rumit. Persyaratannya rumit, mahal, iya mahal. Tapi kami pikir bahwa kami memang membutuhkan bimbingan, belajar bagaimana cara organik yang baik. Jadi akhirnya kami putuskan, kami mengambil sertifikasi organik. Kita semua bisa kembali kepada organik. Sistem pertanian organik ini sebenarnya nggak mahal kok, murah. Karena semua bahan-bahannya itu ada di sekitar kita. Dan proses ini sebenarnya yang kalau bisa pemerintah dukung organik.